Halo, kembali lagi di channel 0 dengan Pak Git. Materi yang kita angkat ini kali ini adalah materi tentang agama ya. Kenapa kita harus membahas agama, politik, ekonomi, budaya, seni budaya, olahraga, ya karena semua itu mencakup kehidupan kita. Nggak mungkin kita hanya satu ke dalam kehidupan itu cuman misalnya agama aja nggak mungkin gitu ya, dan olahraga aja juga nggak mungkin ya, ekonomi juga tok nggak mungkin, atau politik aja atau filosofi aja nggak mungkin, karena kehidupan kita semua ini mencakup berbagai macam hal. Dan kali ini Pak Git akan mengangkat ceramahnya Buya Sakur. Dan kenapa misalnya ada pertanyaan yang diangkat Buya Sakur? Karena menurut Pak Git, beliau ini adalah tokoh yang penuh dengan ilmu dan pembahasannya logik dibandingkan, menurut Pak Git ya, ini logik dibanding dengan ulama-ulama yang lain, dan lebih mementingkan sudut perspektif ibadah sosial timbang ritualnya. Oke, kita simak ceramah dari Buya Sakur. Anda jangan merasa bangga sebagai muslim. Muslim tidak dihitung dalam Al-Quran. Nggak pernah dicawel, nggak pernah disenggol, nggak pernah dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang beriman? Karena yang siap melaksanakan perintah adalah orang yang beriman. Kalau orang yang baru Islam, tidak. Di dalam Al-Quran yang bersaudara adalah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau orang beriman bersaudara, kalau orang Islam bertengkar satu dengan yang lain. Dalam menanggapi ceramah almarhum Buya Sakur, ini kita jangan langsung memakai emosi kita ya. Kita lihat fakta yang berada gitu loh. Fakta yang ada maksud Pak Git. Jadi beliau kan mengatakan jangan bangga sebagai umat muslim. Karena umat muslim intinya tidak disenggol lah dalam Al-Quran. Yang disenggol dijelaskan sudah oleh beliau tentang orang yang disenggol justru orang yang beriman di situ ya, seperti misalnya orang beriman itu saling bersaudara tuh gitu. Kemudian ada satu lagi ayat ya yang berhubungan dengan beliau. Menurut Pak Git ini ya sama lah intinya, cuman ini ya, Pak Git hanya menambahkan saja di sini karena Pak Git juga kan bukan ahli agama, tapi menambahkan saja yang di Al-Baqarah, surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Isinya tentang puasa ya. Jadi dalil puasa itu dilaksanakan, puasa itu dilaksanakan atas dalil ini ya, yang intinya terjemahannya adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah itu kan udah jelas ya, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang muslim, bukan itu yang ditujukan, adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, sehingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi penjelasan ini meningkatkan gitu loh. Meningkatkan artinya meningkatan dari iman terus menjadi orang yang bertakwa. Dan bagaimana sih orang bertakwa itu? Nah, kalau di kitab kuning itu jelaskan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak berani melanggar aturan, kemudian dan melaksanakan semua perintahnya dalam tanda kutip Allah gitu ya. Jadi yang utarakan oleh Buya Sakur menurut Pak Git ini sangat menarik, dan menurut Pak Git ini benar gitu. Yang disenggol itu memang bukan orang-orang muslim, yang disenggol itu adalah orang-orang beriman. Ya seperti tadi misalnya mengerjakan puasa, kemudian orang-orang beriman itu bersaudara gitu ya, yang seperti itu gitu. Dan di mana kita dalam hal ini sering
terjebak dalam ibadah-ibadah ritual dan melupakan ibadah-ibadah sosial. Untuk materi ini, apa yang terjebak ini, kita lanjutkan atau kita simak lagi satu video dari Buya Sakur. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Lalu ada lagi hadis, wah segudang nih saya teman-teman. Ya, banyak ratusan hadis tentang sholatnya. Ya, antara lain, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Ya. Banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Iya kan? Nah, agama spiritualnya lepas, agama sosialnya lepas. Mana buktinya agama sosialnya? Berantem kok perang saudara sampai sekarang. Jadi begitu ya, himbauan, sebetulnya ini himbauan kepada kita kaum muslimin gitu, kaum yang beragama Islam, yang intinya kita jangan terjebak kepada ibadah-ibadah yang sifatnya seremonial atau ritual, yang akhirnya kita melupakan ibadah sosial. Di sini Pak Agit akan ambilkan beberapa hadis ya yang meriwayatkan itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi begini bunyinya, itu ceritanya itu tentang yang pertama adalah pelacur yang masuk surga karena dia dia menyelamatkan seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi dalam sebuah perjalanan gitu dia melihat seekor anjing yang udah hingga mati, udah dalam keadaan kehausan. Kemudian dia melepaskan penutup kepalanya, mengambil terompah ya, kalau kakinya pada saat itu terompah, turunkan untuk mengambil air dan diberikan kepada anjing yang saat itu hendak mati kehausan, hingga pada akhirnya anjing itu selamat dari kehausan dan hidup kembali lah, intinya seperti itu. Nah, dari riwayat ini kan kita sudah bisa mempelajari atau menganalisa gitu. Jadi ibadah itu tadi yang dilakukan oleh pelacur tadi adalah ibadah sosial gitu. Kemudian jadi ada dua kasus ya. Yang pertama pelacur yang masuk surga karena menyelamatkan anjing yang sedang kehausan. Terus yang kedua ini adalah seorang muslimah, atau seorang muslimah itu berarti kan cewek ya, muslim gitu, cewek yang muslim yang masuk neraka akibat dia mengurung seekor kucing hingga mati. Jadi dia melakukan ibadah ritual ini dengan taat, seorang muslimah ini. Tapi pada kenyataan sosialnya dia mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan gitu. Artinya itu menyiksa gitu loh, hingga kucing tersebut meninggal. Dan diriwayatkan kalau muslimah ini masuk neraka. Jadi ini ada dua kisah yang sangat kontroversi. Maksudnya dua kisah yang kontroversi gitu. Yang satu pelacur yang masuk surga, dan yang kedua adalah muslimah yang masuk neraka. Jadi ibadah ritual itu pada implementasinya harus terjadi pada aktualnya tuh pada ibadah sosial. Jadi kalau capek-capek kita melakukan ibadah ritual yang misalnya katakan sholat, jengkang-jengking, berdiri kayak olahraga gitu, tapi pada kenyataannya kita masih membuang sampah sembarangan, melakukan korupsi, mempunyai sifat iri dan lain-lain. Nah itu ibadah sosial kita belum terbangun. Yang sebetulnya ibadah ritual ini yang intinya dimaksudkan adalah tujuannya membangun
ibadah sosial atau membuat hati kita tuh menjadi indah gitu. Jadi membuat Islam itu menjadi indah. Kalau kita hanya egois gitu, yang akhirnya mementingkan ibadah ritual, yang sama kita pelajari capek-capek dengan teori yang terlalu banyak dan terlalu banyak menyalahkan orang lain hingga kita melupakan ibadah sosial, nah itulah yang akan terjadi. Yang akan terjadi malah kita hanya saling membenarkan dalil yang kita mengerti atau dalil yang kita pegang. Oke, dalam hal ini Pak Agit cukupkan sekian yang kita akan tarik kesimpulan dari cerita ini, yang artinya kita tidak jatuh jangan berbangga. Artinya di sini ini buat introspeksi diri ya. Kan banyak dari kita itu yang berbangga kalau kita muslim pasti masuk surga lah begini begitu. Pada kenyataan atau pembahasan dari Buya Sakur ini mengatakan yang disenggol itu yang pertama ya. Itu yang disenggol adalah orang-orang yang beriman, bukan orang muslim. Dalam tanda petik, yang disenggol Allah itu orang-orang yang beriman atau bukan orang muslim. Yang kedua adalah jangan sampai kita jebak pada ibadah-ibadah ritual yang akhirnya kita mengabaikan ibadah sosial yang harusnya itu lebih penting pada kehidupan kita. Begitu teman-temannya. Ya ini pun sebetulnya bukan Pak Agit sudah bisa melakukan itu, bukan. Ini juga introspeksi yang harus Pak Agit lakukan kepada diri Pak Agit sendiri. Yang selama ini juga yang jelas Pak Agit bukanlah ahli agama, dan yang jelas Pak Agit ini penuh dengan kotorannya. Artinya dalam tanda kutip dosa-dosa Pak Agit juga banyak gitu. Oke teman-teman, Pak Agit cukupkan sekian dan terima kasih.